Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang katrol ya. Di sini ada M1, di sini ada M2. Dalam hal ini M1 adalah massa yang lebih besar. Massa yang lebih besar. Jadi bisa ditulis M1 sama dengan MLB. MLB maksudnya massa yang lebih besar. Sedangkan M2 adalah massa yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Sehingga bisa ditulis M2 adalah MLK. Nah, percepatannya, rumus percepatannya itu adalah MLB, massa yang lebih besar, dikurang massa yang lebih kecil, dikali gravitasi dibagi dengan MLB ditambah MLK. Inilah rumus untuk katrol dengan gambar seperti ini. Ini adalah soal nomor 1. Dua buah benda massa A 5 kg dan massa B 2 kg diikat tali melalui katrol. Jika gesekan tali dan gesekan katrol diabaikan, tentukan percepatan benda. A ini massanya lebih besar ya. A ini 5 kg. B berapa? B 2 kg. Ditanya acceleration atau percepatan benda ya. Bendanya percepatannya berapa? Rumusnya di awal teori sudah diberikan bahwa untuk katrol dengan sistem seperti ini, maka A sama dengan massa yang lebih besar dikurang massa yang lebih kecil dikali gravitasi dibagi massa yang lebih besar ditambah massa yang lebih kecil gitu ya. Di sini saya berikan keterangan bahwa MLB itu adalah massa lebih besar, yang lebih besar ya. Sedangkan MLK adalah massa yang lebih kecil, yang lebih kecil ya. Oke. Kita masukkan saja harganya. Massa yang lebih besar berapa? 5 kg. Berarti 5 dikurang massa lebih kecil berapa? 2 kg dikali gravitasi 10 dibagi massa lebih besar 5 ditambah massa lebih kecil 2 sama dengan 5 dikurang 2 adalah 3. 3 dikali 10 dibagi 5 tambah 2 7. Berarti percepatannya adalah 30 dibagi 7 sama dengan hasilnya adalah 4,285 meter per second kuadrat. Inilah percepatannya ya. Ini adalah soal nomor 2. Dua balok dihubungkan melalui katrol dengan massa 1 8 kg dan massa 2 2 kg. Hitunglah A. Percepatan balok, B. Besar tegangan tali. Nah, yang A seperti di soal nomor 1, acceleration itu adalah massa yang lebih besar dikurang massa yang lebih kecil dikali gravitasi dibagi massa yang lebih besar ditambah massa yang lebih kecil sama dengan berapa? Massa yang lebih besar berapa? 8. Dikurang massa yang lebih kecil berapa? 2 dikali gravitasi 10 dibagi massa yang lebih besar 8 ditambah massa yang lebih kecil 2. Berarti sama dengan 8 dikurang 2 adalah 6 ya. 8 kurang 2 6. 6 dikali 10, 6 kali 10 dibagi 8 tambah 2 10. Berarti 60 dibagi 10 ya. Berarti hasilnya adalah 6 gitu ya. Berarti acceleration atau percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Ini jawabannya ya. Yang B. Yang B adalah besar tegangan tali. Tegangan talinya berapa? Kalau saya gambarkan di sini, ini dari sini saya gambarkan lagi ya. Ini adalah M1 ya. M1 di sini adalah M2 ya, M2. Maka tegangan tali di sini adalah T1. Di sini ke bawah adalah M1 dikali G ya. Kita fokus pada benda M1. Pada benda M1 gaya-gaya yang bekerja adalah sigma F sama dengan M1 dikali A. Kita fokus pada benda M1 ya. Karena M1 lebih besar maka gerakannya ke bawah. M1 kali G ya.
Berarti M1 kali G ini disebut juga W1. W1 itu berat ya. Berarti yang searah dengan arah gerakan positif, yang berlawanan dengan arah gerakan negatif. T1 arahnya ke atas, sedangkan sistem bergerak ke arah ke bawah. Berarti W1-nya positif. T1-nya ke atas, melawan arah gerakan. Karena M1 bergerak ke bawah ya, karena dia 8 kg. Ini 8 kg, ini 2 kg. Berarti ini ke bawah, ini ke atas. Berarti gerakannya ke bawah. Berarti yang gerakannya ke bawah positif. Berarti W1-nya positif. Saya kasih positif di sini. T1-nya ke atas, melawan arah gerakan. Karena 8 kg ini turun. T1-nya melawan arah gerakan, berarti T1-nya negatif T1. Sama dengan M1 dikali A. W1 rumusnya apa? M1 dikali G dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Sehingga didapatkan, nah ini kita pindahkan ke sini misalnya. Pelan-pelan, berarti M1 dikali G sama dengan M1 dikali A ditambah T1 gitu ya. Ini pindah lagi, berarti M1 dikali G dikurang M1 dikali A sama dengan T1. Ini rumusnya ya, rumus tegangan talinya. Kita masukkan nilainya, berarti T1 sama dengan M1 kali G. Berarti 8 dikali 10 dikurang M1 dikali A. Berarti 8 dikali A-nya berapa tadi? A-nya 6. 6 ya, gitu ya. Berarti T1 sama dengan 80 dikurang 8 dikali 6. 80 dikurang 48. T1-nya sama dengan 32 Newton. Inilah jawabannya. Sekarang bagaimana caranya jika saya menggunakan cara yang lain? Jadi fokusnya dengan M2. Fokusnya tidak dengan M1. Kalau dengan M1 kan rumusnya gini. Gimana kalau fokusnya dengan M2? T-nya berapa? Baik, kita hitung ya. Kita akan coba fokus di M2. Tadi kan katrolnya begini ya. Di sini adalah M1, di sini adalah M2. Kita fokus di M2. Kalau kita fokus di M2, ingat di sini ada T1, di sini ada T2. Tegangan tali arahnya ke atas dua-duanya dengan catatan tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2. Tadi kita sudah hitung T1, sekarang kita hitung T2. Apakah benar sama? Kita fokus di masa kedua. Berarti sigma F sama dengan M2 dikali A. A-nya udah kita dapat di soal, udah kita jawab ya, 6 tadi ya. Kemudian kita hitung sigma F ini jumlah total gaya di M2. Kita lihat di sini kan 8 kilo, di sini 2 kilogram. Berarti gerakannya ke bawah kan? Ini gerakannya ke bawah, ini gerakannya ke atas. Ini ke bawah, berarti ini ke atas. Yang searah dengan arah gerakan dia positif. Berarti T2 karena ini ke atas searah dengan arah gerakan, berarti T2-nya positif. T2-nya kita ambil positif. Gaya apa lagi di M2? Gaya berat. M2 dikali G sama dengan gaya berat itu weight, W2. W2-nya arahnya ke bawah. Ketika W2 arahnya ke bawah, kita lihat arah gerakannya mana tadi? 8 kilo kan narik ke bawah. Berarti M2 arah gerakannya ke atas. Sedangkan M2G atau W2 ke bawah. Berarti dia negatif. Kenapa W2-nya negatif? Karena melawan arah gerakan. Sama dengan M2 dikali A. Berarti T2 sama dengan ini pindah. Berarti M2 dikali A ditambah W2. Kita masukkan T2 adalah M2-nya berapa? 2. A-nya berapa? Tadi udah kita jawab, A-nya 6. W2 apa? W2 adalah M2 dikali G ya. Berarti T2 sama dengan 2 kali 6, 12. M2-nya berapa? 2. Dikali G-nya berapa? 10. Berarti sama dengan 12 tambah 2, 20 ya gitu ya. Berarti T2 sama dengan 12 tambah 20 berapa? 32. Sama hasilnya. 32 Newton. T2 sama dengan T1. Terbukti ya. Mau fokus di M2, mau fokus di M1. Pokoknya yang searah dengan arah gerakan berarti gayanya positif. Yang berlawanan dengan arah gerakan berarti gayanya negatif itu. Baik, ini adalah soal nomor 3. Dua buah benda dihubungkan melalui katrol. Tentukan A besar tegangan tali, B percepatan kedua balok. Oke, berarti yang ditanya apa aja?
Yang ditanya adalah acceleration, kemudian tegangan talinya. Oke. Nah, kita gambar gaya-gayanya. Sekarang kita fokus di M1. M1 ini yang 3 kg. Berarti ke sini dia adalah T1 ya. Nah, ke atas ini adalah T2. Nah, ini tegangan talinya ya. Dalam hal ini T1 sama dengan T2 sama dengan T ya. Ini harus diingat ya. T1 sama dengan T2 sama dengan T ya. Oke. Berarti kalau kita lihat yang M1 dulu. Sigma F sama dengan M1 dikali A. Sigma F ini adalah total gaya pada kita lihat M1. Karena ini datar, ini kan datar ya. Berarti gaya ke kanan dan gaya ke kiri aja yang kita lihat. Yang ke kanan kita lihat arah gerakannya ke bawah. Dia bergeraknya ke bawah. Yang searah dengan arah gerakan dia positif. T1 itu searah dengan arah gerakan, berarti dia positif. Berarti ke kanan dan ke kiri, jumlah gaya yang ke kanan dan ke kiri. Karena ini datar ya, pada horizontal, pada sumbu horizontal. T1 ke kanan, apakah yang ke kiri ada? Tidak ada. Berarti di sini hanya T1 sama dengan M1 dikali A. M1-nya berapa? 3. Berarti 3 dikali A. Dalam hal ini T1 sama dengan T2 sama dengan T. Berarti T sama dengan 3A. Kita dapat persamaan 1 T sama dengan 3A. Sekarang pada gaya-gaya pada M2 ya. Kita hitung gaya-gaya pada M2. Nah, sigma F sama dengan M2 dikali A. Oke. Nah, M2 ini adalah gaya atas bawah. Dia gerakannya kemana? Dia gerakannya ke bawah. Gerakannya ke bawah. Ini kan W2 sama dengan M2 dikali G. Yang ke bawah W2 sama dengan M2 kali G. W2 ke bawah searah dengan arah gerakan, berarti W2 positif. Berarti W2 positif dia ya. Ini positif. Kemudian T2 ke atas berlawanan dengan arah gerakan benda. Berarti T2-nya negatif sama dengan M2 kali A. M2-nya berapa? 4. 4 dikali A gitu ya. Nah, berarti W2 sama dengan 4A ditambah T2 gitu ya. Berarti T2 sama dengan W2 dikurang 4A. Ini persamaan kedua gitu ya. Nah, W2 dikurang 4A sama dengan T2. Ingat, T1 sama dengan T2 sama dengan T. Artinya apa? Ini menjadi W2 dikurang 4A sama dengan T. W2 itu apa? M2 dikali G dikurang 4A sama dengan T. M2-nya berapa? 4. Dikali G-nya 10. Dikurang 4A sama dengan T. Berarti 40 dikurang 4A sama dengan T. Nah, ini persamaan T. Ini juga ada persamaan T sama dengan 3A. Berarti kita substitusi nih. T-nya kan 3A nih. Nih. Ini kita substitusi ya. T-nya kan 3A. Berarti 40 dikurang 4A sama dengan, ini kan T-nya 3A. 3A gitu ya. Berarti 40 sama dengan 3A ditambah 4A. Berarti 40 sama dengan 7A. Berarti A sama dengan 40 dibagi 7 gitu ya. Nah, berarti A-nya berapa? 40 dibagi 7. A-nya adalah 5,7 meter per second kuadrat. Kita dapat acceleration-nya nih segini nih. Nah, tinggal kita cari T-nya berapa. Ingat, T itu rumusnya apa? T adalah ini ya, sama dengan 3A. Kita ambil persamaan ini ya. T sama dengan 3A. Berarti T-nya adalah 3 dikali 5,7 gitu ya. 3 dikali 5,7. Berarti T-nya berapa? Hasilnya adalah 17,1 Newton. Itulah hasilnya. Kita dapat T-nya, kita dapat A-nya. Terjawab ya. Dua-duanya terjawab.
dalam hal ini sebagaimana tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2 sama dengan T, maka percepatan balok 1 sama dengan percepatan balok 2 sama-sama 5,7 ya. Berarti A-nya sama nih untuk M1 dan M2.